Suka ngerasa insecure gak sih kalau misalkan lagi muncul jerawat di tempat yang agak kelihatan dan jadinya tuh mengganggu banget. Contohnya kayak gini. And yes, aku juga pernah ngalamin kok pastinya, dan aku ngerasain banget sebetapa nggak enaknya kalau lagi ada jerawat kayak gini. Karena bahkan kadang tonjolan jerawatnya itu susah banget guys di cover pakai makeup. Setuju nggak? Dan sekarang aku mau nge-spill ke kalian semua produk terbarunya dari Reglow, yaitu Double Action Acne Spot Gel. Produk mereka tuh mengandung BHA dan juga tea tree yang bisa ngebantu ngeredain kemerahan. Jadi produk mereka itu mengandung BHA dan tea tree oil yang bisa ngebantu ngeredain jerawat secara cepat dan efektif. Terus bisa ngurangin resiko bekas jerawat aktif kalian. Jadi pas aku pakai, dia itu teksturnya watery banget guys. Ini aku taruh di jerawat aku yang sebelumnya gede banget dan sakit. And as you guys can see, ini cepet banget guys nyerapnya. Bener-bener nggak ada bekas apapun setelah kalian pakai. Jadi biasanya di siang hari aku itu pakai moisturizer dulu, baru setelah itu aku pakai acne spot gel. Dan setelah itu baru deh pakai sunscreen. Tapi kalau untuk di malam hari biasanya aku pakai ini untuk di last step, bener-bener di step terakhir skincare kalian. Oh ya guys, buat kalian semua yang pengen beli produknya Reglow, kalian bisa banget beli sekarang juga mumpung lagi ada promo mega sale diskon 15% untuk all product. Terus udah gitu mereka juga punya banyak agent di mana-mana dan bisa COD guys. Jadi gampang banget kan? Yuk buruan cek e-commerce kesayangan kalian sekarang juga, and thank me later. Mwah. Ini rambut aku selama 4 bulan terakhir pakai hair care on budget. Yes, di bulan Juni udah sepanjang ini. Aku yakin kalian kaget karena aku cuma pakai lokal brand. Nah ini dia shampoo-nya, sebenarnya udah sering banget aku review. Aku udah nggak tahu ini botol yang keberapa. Tapi sekarang setelah keramas pakai shampoo ini, aku pakein lagi hair scalp spray buat kulit kepala aku biar kalau di styling tuh jadi nggak gampang rontok. Plus cepat manjangin rambut. Kalian lihat aja ini 4 bulan udah jadi sepanjang ini. Cek ranjang kuning kalau mau tahu produknya apa. Kira-kira kalau pakai primer itu ngaruh gak sih? Ini makeup yang masih fresh versus yang udah 4 jam. Tanpa primer itu udah mulai gak flawless dan nge-crack. Sementara dengan primer ini tuh masih flawless dan masih aman. Yang masih ngira dan mikir kalau pakai primer dan gak pakai primer itu hasil makeupnya sama aja. Sini, aku kasih tau perbedaannya. Udah skin prep kayak biasa, dan untuk sisi kanan aku bakalan pakai primer, dan untuk sisi kiri ini tanpa primer. Primernya as always aku bakalan pakai dari Emope karena ini salah satu primer favorite aku. Ini udah botol kedua dan menurut aku lumayan lama abisnya. Ini primer yang punya beberapa fungsi, jadi kayak 3-in-1 gitu. Sebagai hydrating primer bisa, pore minimizing primer itu juga bisa, dan sebagai gripping primer yang nge-grip makeupnya itu gila banget, juara menurut aku. Pakai secukupnya aja, jangan terlalu banyak dan tebal. Paling berasa dari primer ini itu emang efek grippingnya yang bagus banget. Finishnya nanti bakalan lengket kayak gini, tuh. Nempel kan, dan ini tuh juga ada yang namanya teknologi locking formula, jadi itu bagus banget untuk nge-lock complexion sekaligus ngikat complexion supaya nanti lebih nempel dan lebih awet. Ini yang tanpa primer tuh, ya udah kayak biasa aja. Nilai plusnya lagi kalau ngeblend produk itu jauh lebih gampang kalau kita menggunakan primer, karena primer ini udah sekaligus skincare infused, jadi di kulit emang berasa hydrating banget. Ini kelihatannya sama kan, tapi jujur kalau ngaca ini tuh beda banget, jauh lebih flawless yang udah dipakai primer dibanding yang tanpa primer. Tapi aku akan selesaiin dulu makeupnya. Oke, ini aku udah full makeup, masih belum kelihatan jelas ya perbedaannya. Tapi menurut aku yang udah dipakai primer, kalau dilihat secara real, ini tuh jauh lebih flawless, lebih smooth, dan dia tuh nggak cakey hasilnya. Aku switch ke kamera belakang, ini yang pakai primer dan ini tanpa primer. Oke, skin update after 4 jam. Tanpa primer itu udah mulai gak flawless dan nge-crack. Sementara dengan primer ini tuh masih flawless dan masih aman. Emang menurut aku primer itu salah satu step yang emang penting banget kalau pengen hasil makeup yang lebih bagus, lebih awet, dan lebih flawless. Apalagi kalau pakai primernya Emope itu beneran hasil makeup jadi bagus banget. Ini Lalisa, ini gue. Jujur ini makeup terbagus yang pernah gue lakukan. Ternyata high visual weight sama low visual weight menentukan makeup kita di akhir kayak gimana. Dari sini ke woi, lucu. Sebenarnya lagi hujan badai di luar. Kedengeran gak sih? Dia. Jadi gue tuh dapat referensi makeup dari makeupnya Lisa, karena gue lihat mukanya Lalisa itu agak mirip gitu loh shape-nya, walaupun mukanya kagak mirip ya, tapi shape-nya itu bisa dibandingkan. Jadi gue akan mengikuti makeup dia hari ini. Dan si Lalisa ini emang high visual weight, sama-sama ponnya lagi, jadi oke.
Basically seperti gue makeupan biasa aja, yaitu pertama gue akan menutup bekas-bekas jerawat gue ini pakai cushion. Gue pakai yang shade Bijou. Lala, ini kelihatan kayak agak lebih terang, tapi tenang saja, nanti udah beberapa jam dia bakal nyatu sama kulit gue, jadi tidak perlu takut. Nah terus buat alisnya ini, biasanya kalau misal kalian cocok sama high visual weight, alisnya itu dibikin kayak emang ada alisnya. Karena gue sendiri kalau misalnya dijadiin strokes ataupun alisnya dibikin natural banget sampai yang kayak nggak kelihatan, itu muka gue nggak tau kenapa jadi kelihatan nggak fresh gitu loh, jadi nggak cocok ya kak, karena gue udah pernah coba. Nah, terus untuk bagian matanya ada begini ya, gue bakal pakein pencil liner ini yang shade Rebel sama Tom. Terus ini gue bawa eyelinernya sampai ke bawah mata gitu. Terus ini gue bakal pakai eyeshadow warna coklat gitu. Ini gue pakai yang shade Echo karena gue cuma mau di luar-luar sininya deket eyelinernya doang. Nah terus ini si Lalisa dia kayak pakai white liner gitu di matanya. Jadi gue akan pakaikan juga ini white linernya, ini yang shade nude. Ini dipakainya di dalam mata si ini. Tuh, terlihat kan mata gue tuh bawahnya jadi lebih ke highlight gitu kalau misalnya pakai white liner. Love banget. Jepit bulu mata dulu. Terus pakai mascara. Ini pakai yang tipsy dulu karena biar memanjangkan. Terus ini udah pakai yang lengthening, sekarang gue pakai yang volumenya seperti biasa yang hangover ya. Ini biar kelihatan bulu matanya kayak banyak aja. Makeup mata selesai. Gue lanjut bakal ke blush on. Ini gue pakai warna yang pink banget gitu. Nah pakainya tuh agak di bagian atas sini, atas pipi gitu, jangan terlalu ke bawah juga. Jadi mulai dari sini terus ke sini, posisiin di tempat-tempat yang memang sesuai. Terus highlighter, ini gue bakal pakai shade Champion. Ini gue taruh di sini, terus di hidung sini, sama di bagian sebelahnya. Highlighter udah. BTW jangan lupa ya kontur hidung juga. Kita konturnya tipis-tipis aja, yang penting terlihat. Terus lanjut pakai setting powder. Ini gue pakai yang shade light medium. Gue setnya di bagian yang memang suka berminyak aja, jadi nggak di seluruh muka karena muka gue combination ya. Ini gue tambahin lagi highlighternya. Terus set pakai setting spray. Tunggu sampai ngeset. Nah udah ngeset, buat bibirnya gue akan pakai warnanya tuh agak pink-pink gimana gitu. Jadi gue akan pakai base-nya ini yang shade King. Warnanya bener-bener ada tapi gak yang lebay gitu loh di muka gue. Terus biar kelihatan lebih pink lagi, ini gue bakal ombre sama yang shade Clover. Jadi nggak kelihatan yang kayak ombre panas dalam gitu, tapi lebih ke ombre yang warnanya tuh jadi nyatu. Terus on top of this gue bakal pakai water gloss. Kayaknya tuh di tengah-tengah bibir aja. Bagus sekali. Nah ini sebenarnya hampir semuanya udah, cuman di sini kan si Lisa pakai softline yang warna biru gitu. Nah kebetulan ada, jadi gue bakal mau nyoba pakai softline-nya. Mungkin akan susah dan lambret. Sama Tom. Oke, ini softline-nya udah dipasang. And here's the final look. Menurut kalian gimana? Keluar banget warnanya, padahal kayak cuma setitik doang. Aku pengen cobain si blushnya, si makeup ini kemana aja. Selama ini aku baru nyobain si makeup blush on ini, katanya tuh bagus banget. Dupes-nya Rare Beauty. Punya dua shade di sini, ada yang Dahlia Sunset dan ada yang Orchid Dusk. Satu ini tuh kayak lebih agak terracotta dan yang satu lagi agak lebih pinky mauve gitu. Let's try. Warnanya cantik-cantik banget. Ini tipe-tipe blush on yang aku suka sih warnanya. Aku mau langsung apply aja one dot di pipi. Takut banget. Dia pigmented banget, gampang banget di blendnya, ini tanpa effort dan dia langsung keluar banget warnanya, padahal kayak cuma setitik doang. Cakep. Surprisingly warnanya nggak seungu yang aku kira. Warnanya bagus banget. Sumpah suka banget warnanya. Ternyata warnanya tuh nggak semenyeramkan yang aku pikir. Bukan ungu, tapi lebih kayak ke mauve pinkish gitu. One dot aja udah cukup banget sih. Biasanya aku kayak dedet banyak dot gitu. Ini cuma satu dot aja, dia udah langsung sejeger ini warnanya. Top banget. Ini harganya tuh kayak 50 ribuan deh. Nah, kenapa ya orang pada nggak beli ini? Tolong. Ini agak menyeramkan sih warnanya kalau pas di dot, tapi pas udah di blend tuh warnanya cantik gitu loh. Cakep banget warnanya. Aku sih harga 50 ribuan sepigmented ini kayak kemana aja. Gue selama ini belum pernah coba dan kalian semua yang belum coba kayak kemana aja. Dahlia Sunset di bagian pipi sini, ala ombre blush gitu. Sumpah bagus. Itu lagi mencari banget warna blush on yang gak pink terus, karena aku selalu pakai warna blush on pink, dan ternyata ini adalah jawabannya. Jadi lebih fresh banget setelah aku tambahin si Dahlia Sunset. Final looknya gila bagus banget. Ini sekali dot semua, hasilnya seblendable itu dan warnanya sekeluar itu. Dan aku gak expect ternyata kombinasi antara dua warna ini bagus juga loh. Surprisingly dia nggak ngegeser complexion aku sama sekali. Ini dia finish dari makeup aku hari ini. Gila bagus banget. Bener-bener blushnya tuh nggak hilang walaupun tadi udah aku set sedikit dan match banget sama makeup look aku hari ini. Cantik banget guys. Kalian jangan lupa cobain. Ini harganya murah, kalian harus coba.
Menurut gua, love language cowok-cowok Mokondo itu kebanyakan words of affirmation, physical touch, atau enggak quality time. Kenapa? Ya mereka tinggal ngomong yang manis-manis aja, pegang-pegang juga nggak butuh duit, dan of course punya banyak waktu karena mereka pengangguran. Gua nggak bilang orang-orang yang punya love language tersebut adalah Mokondo ya, jangan lu balik-balik. Mana bisa Mokondo punya LL giving gift atau enggak act of service. Timbang buka itu tuh botol, jangan lu anggap act of service ya. Ya pas kita bilang sayang cushion aku abis nih, kalau dia Mokondo pasti jawabannya, ya beli dong sayang. Atau enggak, udahlah jangan makeup, kamu juga cantik kok nggak pakai makeup. Lo berasa nggak? Yang keluar tuh cuma words-nya doang, actionnya kagak ada. Karena kalau dia punya duit, dia pasti bilang, ayo sayang, kita ke mall, kita beli, kamu cushionnya pakai apa? Pakai original, ayo kita beli. Kenapa sih nyamu-nyamunya ke duit? Duit gak dibawa mati kali? Iya, tapi kalau gak ada duit lo bisa mati kan? Duit juga gak bisa beli kebahagiaan kok. Oke, kalau duitnya dikit. Kalau duitnya banyak bisa. Lo bisa beliin cewek lo apapun yang lo mau, dan itu equal dengan kebahagiaan lo sendiri. Tapi gue lagi gak bahagia karena ini udah abis banget. Gue udah gak punya stok lagi. Semoga ini masih cukup untuk menutupi wajah gue. Gila-gila beli baru. Kenapa gue gak kepikiran untuk bikin aja refillnya ya? Menurut lo gue perlu atau enggak bikin refillnya? Atau gak usah prof, laki gue duitnya banyak, gue bisa minta dia beliin 10 biji cushion begini. Kalau udah begini nanti si Mokondo pasti komen, ih cantik dari makeup doang. Gue sih pengen punya cewek yang cantik natural dari sananya, supaya nanti anakku juga ikutan cantik. Lu tahu nggak? Mereka juga pengen punya cowok yang kayaknya natural dari lahir, supaya nanti keturunan mereka tuh nggak kayak lu melarat sengsara hidupnya. Dan wanginya fresh banget, jadi kayak bakal wangi setiap saat. Kenapa cuma muka yang harus dipakein serum? Padahal badan tuh juga harus banget dirawat pakai serum. Tapi aku ngerti banget kok, mungkin dari kalian itu bingung ya body serum yang pas buat ngecerahin kulit tuh apa. Terutama buat kalian yang sering panas-panasan dan alhasil kulit kalian jadi gosong. And good news, kalian nggak perlu jauh-jauh beli ke Thailand atau Jepang, karena brand lokal juga ada kandungan Simoy 377 dan juga glutathione ada di produk brightening body serum Hana Sweet. FYI, kandungan Simoy 377 itu lagi booming banget guys di Indonesia karena kerjanya itu lebih efektif dibandingkan kojic acid untuk mencerahkan kulit, makanya booming banget. Dan di Hana Sweet Brightening Body Serum mereka itu ada dua pilihan guys, ada varian yang Joyful Days dan juga varian yang Cheerful Bliss. Bayangin aku sesenang apa pas tahu kita kalau kulitnya lagi gosong nggak usah ribet-ribet bingung mau pakai apa, tinggal pakai ini karena dalam 7 hari kulit kita itu bakal jadi lebih cerahan. Jadi yang pertama aku itu mau cobain yang Joyful Days. Ini kalian bisa lihat, ya ampun, teksturnya aja enak banget. Ini buat kalian yang mager pakai body lotion atau body serum karena alasan lengket atau aduh nggak enak pakainya, nggak nyaman. Udah, sekarang kalian nggak boleh alasan lagi karena ini nggak lengket, ringan banget. Udah gitu ngelembapin banget juga sih, dan yang paling penting adalah dia paling cepet nyerapnya dibandingkan body serum lainnya. Ini sih teksturnya ringan banget guys, sumpah. Aku suka banget sama teksturnya. Dan wanginya fresh banget. Ini bener-bener lembabnya auto maksimal sih. Kan udah ngeresep aja di tiba-tiba. Ini sih hias banget menurut aku. Yang kedua, aku itu juga suka yang Cheerful Bliss. Dia itu wanginya lebih floral, sesuai sama gambarnya ya. Biasanya aku pakai ini setiap pagi dan juga setiap malam. Lebih rutin dibandingkan aku pakai body lotion guys. Karena kalau body lotion itu tuh kayak gak enak banget deh dipakai siang-siang, lengket, gak nyaman deh. Tapi kalau pakai ini itu kayak baru digosok-gosok dia tiba-tiba udah ngeresep. Jadi gak ada tuh yang namanya lengket. Jujur aromanya itu dua-duanya enak banget ya. Ini lebih fresh, ini lebih floral. Cuman karena aku suka banget sama wangi-wangian yang floral, yang sweet, aku pilih ini sih yang namanya itu Cheerful Bliss. Mana kalian tahu gak sih, udah ini cepet banget ngeresepnya, ringan, dia itu wanginya bisa tahan sampai 8 jam guys. Jadi kayak bakal wangi setiap saat. Cium wanginya si Cheerful Bliss ini tuh kayak ngingetin aku di tengah-tengah tempat bunga-bunga yang biasanya tuh wangi-wanginya tuh kuat banget gitu loh. Aku suka banget sama yang Cheerful Bliss sih, aku banget. Buat kalian yang udah gak sabar banget buat cobain ini, tenang aja guys, karena dia itu udah launching di 77 dengan total 4 varian. Jadi kalian bisa cap-cip-cup aja tuh varian yang kira-kira kalian suka. And obviously Cheerful Bliss is my favorite. Harganya cuma 20 ribuan aja, jadi buruan guys, serbu sekarang juga sebelum kehabisan. Karena apalagi mumpung ada promo guys, jadi buruan, harus gercep ya, oke? Bye, thank me later. Mwah. Cocok kalau kalian tuh udah mulai muncul kerutan. Apa yang kalian pikirin kalau denger ingredient bioplasenta? Buat luka nggak sih? Sumpah itu sesat banget sih. Padahal bioplasenta itu fungsinya buat anti-aging. Pasti nggak pernah denger. Kenapa? Karena belum ada satupun brand yang ngeluarin bioplasenta di ingredient listnya. Dan produk ini lagi-lagi ngeluarin ingredient yang aneh-aneh banget. Sebelumnya dia udah rame banget tentang copper peptide, dan sekarang ngeluarin skincare dengan ingredient utama bioplasenta. Siapa lagi kalau bukan My Series.
Series. Oke, jadi intinya fungsi dari Bioplacenta itu tuh kayak regenerasi sel, peningkatan kolagen, hidrasi kulit, bahkan antioksidan. Jadi ya emang buat anti-aging gitu deh. Ya singkatnya kalau regenerasi selnya tuh bagus, ya wrinkle bakalan jauh lebih berkurang dan kulit kayak jauh lebih firm gitu loh. Intinya skincare-nya tuh cocok banget kalau kalian udah muncul kerutan. Basic dari produk ini tuh apa? Sebenarnya itu moisturizer yang dipakai untuk malam hari aja. Jadi stepnya itu setelah pakai serum. Nah, gue tuh suka banget kalau ini digabungin sama retinol. Ini cakep banget, kayak menurut gue emang kayak double regenerasi sel gitu kan. Terus ini kan tipikal thick moisturizer kayak gini kan. Nah, gue tuh ngerasanya tiap kali bangun tidur kulit bener-bener super moisturizing, kayak plumpy gitu loh. Cakep banget deh. Tapi jujur awalnya gue ngira ini tuh kayak brand dari Korea gitu, karena di sini tulisannya ada Korea-Koreanya gitu. Ternyata tidak. Nah, ini local brand, tapi produksinya tuh di Korea langsung sana. Good job sih My Series. Cuman satu sih minusnya, ini seharga 500.000 nggak ada spatulanya. Jadi ayo dong, bisa yuk ditambahin spatulanya.